Hari ke-6 menjelajah sendirian di hutan hujan Sulawesi. Bertahan hidup selama 100 hari di dalam hutan. Sebuah perjalanan riset untuk mengenal hutan lebih dalam. Menjalani gaya hidup nomaden dengan mengandalkan skill dan ilmu pengetahuan alam untuk bertahan hidup di alam liar. Memperkenalkan berbagai macam metode untuk membangun shelter di hutan. Menambah pengalaman baru dalam mengenal sumber bahan makanan di alam liar. Mengolah tumbuhan liar menjadi bahan makanan yang dapat dikonsumsi dengan aman. Menikmati suasana hutan dari hari ke hari. Menyambut mentari pagi untuk berburu bahan makanan. Hingga menemukan berbagai macam jenis jamur langka untuk diteliti secara mendalam. Keahlian mengolah bahan makanan menjadi kunci agar mampu bertahan hidup di alam liar. Menyisir hutan belantara hingga menemukan cara baru untuk menghasilkan bahan makanan pokok yang mampu bertahan lama. Tumbuhan ini mampu membuat manusia bertahan hidup tanpa harus bergantung pada satu jenis makanan pokok. Menghadapi kerasnya kehidupan alam liar agar mampu bertahan hidup secara mandiri. Memahami cara mengolah bahan makanan hingga menyantap makan malam. Inilah cerita perjalanan Solo Paman Bara menjelajah belantara. Selamat menyaksikan. Di pagi yang dingin, di antara celah pepohonan dan gugusan batuan kars, aku melanjutkan perjalanan. Kali ini aku akan mencari lokasi yang cocok untuk membangun shelter dan mengumpulkan bahan makanan. Di sini aku harus melintasi tebing kars, berharap di seberang sana ada sumber makanan yang bisa aku olah. Memanjat tebing seperti ini sangat tidak disarankan, apalagi kalau tidak menggunakan tali pengaman, karena hal itu dapat membahayakan diri sendiri. Di sini aku melintasi medan dengan vegetasi hutan yang sedikit padat. Aku akan mencari medan hutan yang sedikit terbuka untuk membangun shelter di sana. Di sini aku menemukan buah liar dengan warna yang sangat mencolok. Bentuk buahnya bulat berwarna merah terang, sekilas mirip buah si malakama atau mahkota dewa. Namun sebenarnya buah ini berbeda. Ini adalah tumbuhan liar dengan nama ilmiah Paleria sp dari genus Paleria. Pohonnya berwarna hitam kecoklatan. Bentuk daunnya mirip dengan daun jambu air. Tumbuhan ini bisa tumbuh hingga ketinggian 10-15 meter. Bunganya berwarna putih dan bisa mengeluarkan bunga dari batang hingga ke ujung ranting. Buah ini tidak beracun dan dapat dikonsumsi sebagai bahan makanan. Rasanya manis dan teksturnya mirip buah sirsak. Monyet yaki sangat menyukai buah ini. Oleh karena itu aku menamainya jambu yaki. Sekarang aku akan melanjutkan perjalanan. Di sini aku melihat lebah madu yang sedang bersarang di batang pohon. Aku tahu cara mengusir induknya kemudian merebut madunya, tapi aku tidak akan melakukannya karena di sini tugasku justru menjaga mereka. Lebah berperan penting dalam ekosistem di hutan ini, dan saat ini populasi mereka semakin menurun. Aku tidak akan mengganggunya. Sekarang aku akan melanjutkan perjalanan. Kondisi cuaca hari ini cukup baik. Semoga hujan tidak turun sebelum aku menemukan lokasi yang bagus untuk membangun shelter. Dari ketinggian, aku melihat di bawah sana ada sungai kecil. Aku akan segera mendekat untuk memastikannya. Dan benar saja, di sini ada sungai kecil. Aku akan beristirahat sejenak di sini. Air sungainya cukup jernih. Aku akan coba meminumnya. Airnya terasa sangat segar di tenggorokan. Setelah aku perhatikan, sepertinya di sekitar sini ada banyak sumber makanan yang bisa diolah. Jadi aku memutuskan untuk mencari tempat yang aman untuk membangun shelter di sekitar tempat ini. Tak jauh dari sungai, aku menemukan lokasi yang sedikit terbuka. Tanahnya landai dan tidak ada pohon besar yang mengancam. Itu pertanda tempat ini aman untuk membangun shelter. Hanya saja tempat ini dipenuhi semak belukar. Tapi tidak apa, aku akan segera membersihkannya.
Meskipun ini cukup menguras tenaga, tapi aku justru merasa senang karena akhirnya aku bisa menikmati sinar matahari setelah berhari-hari dihantam badai. Tempatnya harus benar-benar bersih karena aku berencana akan menghabiskan waktu selama 2 hari di tempat ini. Aku akan mengumpulkan bahan makanan pokok di tempat ini sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Tempatnya sudah bersih. Sekarang aku akan membuat jalur menuju ke sungai agar lebih mudah ketika aku membutuhkan air. Jarak dari sungai ke lokasi shelter cukup dekat, hanya sekitar 15 meter saja. Cuaca mulai berubah, sepertinya hujan akan segera turun. Sekarang aku akan mencari kayu untuk bahan rangka shelter. Di sini aku menemukan ada banyak pohon tumbang. Sepertinya pohon ini pernah dihantam badai beberapa hari yang lalu. Aku akan menggunakannya untuk membangun shelter. Sekarang aku mulai memotong kayunya satu persatu. Berkegiatan di sekitar pohon tumbang seperti ini harus berhati-hati karena biasanya ular piton bersembunyi di bawahnya. Aku lanjut memotong kayu. Di sini aku dapat bahan lumayan banyak. Sekarang aku akan mengumpulkan bahan shelternya. Setelah kayunya terkumpul, sekarang aku akan menyiapkan tiangnya. Tiangnya aku runcingkan dulu, agar mudah ketika ditancapkan nanti. Sekarang tiang pertama aku tancapkan. Kemudian lanjut menancapkan tiang kedua. Setelah 2 tiang pertama sudah kuat, palang atasnya aku pasang, seperti ini. Kemudian merapikannya. Lanjut menancapkan tiang ketiga. Kemudian lanjut menancapkan tiang keempat. Sekarang aku akan mencari tali alam untuk mengikat rangka shelternya. Di sini aku menemukan ada banyak tumbuhan merambat. Aku akan mengumpulkannya untuk aku jadikan sebagai tali. Di sini aku dapat lumayan banyak. Sekarang rangka shelternya aku ikat. Di sini skill tali temali sangat dibutuhkan. Karena jika mengikatnya tidak benar, maka shelternya bisa saja roboh ketika dihantam badai. Sekarang atapnya aku pasang sementara dulu. Di sini aku menggunakan flysheet berukuran 3x4. Sekarang aku akan membuat pasak dari ranting. Cara membuat pasak dari ranting sangat mudah. Cukup memotong-motong ranting yang bercabang hingga membentuk angka 7, seperti ini. Kemudian flysheetnya aku pasak di bagian belakang. Sekarang aku akan membuat siku tiang. Fungsinya agar rangka shelternya tetap kokoh. Kemudian aku tambahkan 1 batang kayu kecil di bagian teras untuk mengikat flysheetnya. Sekarang atapnya aku ikat. Selanjutnya aku akan membuat tiang tengahnya. Fungsi tiang tengah ini untuk meningkatkan tingkat kemiringan pada atap. Seperti ini. Kemudian flysheetnya aku tarik agar tidak kendor. Sekarang aku akan membuat tempat tidurnya. Di sini aku menggunakan 4 batu berukuran sedang sebagai tiang. Kemudian memasang rangkanya. Sekarang aku akan pergi mencari bahan lantainya.
Di sini aku menemukan rumput bambu. Ini adalah jenis bambu duri. Nama latinnya Bambusa blumiana. Bambu ini adalah salah satu jenis bambu terkuat dari 176 jenis bambu yang tumbuh dan tersebar di Indonesia. Jenis bambu ini sangat kuat, tapi cukup sulit jika ingin mengambilnya, karena seluruh bagian batangnya dilindungi oleh durinya yang sangat tebal. Jadi aku hanya akan mengambil batangnya yang sudah mati, seperti ini. Sekarang aku akan mengumpulkannya. Setelah bambunya terkumpul, kemudian aku akan membawanya ke shelter. Sekarang aku akan memotong bambunya. Bambu yang sudah mati memiliki serat yang lebih rapuh dari bambu yang masih hidup, sehingga tidak cocok untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Sekarang potongan bambunya aku susun di atas rangka yang sudah aku siapkan sebelumnya. Seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya aku akan membuat pasak untuk merekatkan susunan bambunya agar alas bambunya tidak mudah renggang. Tempat tidurnya sudah jadi. Sekarang aku akan mengumpulkan daun untuk bahan dindingnya. Di sini aku menemukan ada banyak daun. Aku akan mengumpulkannya. Mengambil daun seperti ini harus berhati-hati, karena seringkali ada ulat bulu yang bersembunyi di balik dedaunan. Bukan hanya ulat bulu, di semak yang banyak daun seperti ini juga seringkali menjadi tempat di mana ular ahaitula mencari mangsa, atau yang lebih dikenal sebagai ular pucuk atau ular gading. Meskipun ular ini tidak berbisa, tapi aku harus tetap berhati-hati. Aku lanjut mengumpulkan daun. Setelah daunnya sudah terkumpul banyak, sekarang aku akan membawanya ke shelter. Seperti ini cara membuat dinding dari daun. Pertama, aku letakkan kayu kecil di permukaan tanah. Kemudian daunnya aku susun di atas kayu kecil, seperti ini. Lalu daunnya aku sebar hingga merata. Selanjutnya aku tambahkan satu kayu kecil di atasnya. Lalu aku ikat kedua kayunya. Ini sama seperti cara membuat atap dari daun. Di sini aku hanya butuh 4 lembar dinding. 2 lembar untuk di sisi kiri, sedangkan 2 lembar lagi untuk di sisi kanan shelter. Dindingnya sudah jadi. Sekarang aku akan membuat rangkanya. Rangka ini berfungsi agar dindingnya tidak diterbangkan angin ketika badai tiba. Jadi aku akan mengikatnya dengan kuat. Sekarang dindingnya akan aku pasang. Dinding daun ini hanya mampu bertahan selama 5 hari. Setelah itu lembaran daunnya akan berguguran dan berubah menjadi pupuk alami untuk tanah. Kemudian shelter ini akan berubah kembali menjadi hutan yang subur setelah aku tinggalkan nanti. Setelah dindingnya terpasang, aku akan mengamankan carrier ke dalam shelter. Seperti ini hasilnya. Ini adalah rumah baruku. Shelternya sudah jadi. Sekarang aku akan membuat perapian.
Di sini aku menggunakan 3 batu berukuran sedang. 3 batu ini akan berfungsi sebagai tungku. Kemudian batunya aku tancapkan agar tetap kokoh. Nah, tungkunya sudah jadi. Kemudian nestingnya akan aku tes dulu. Seperti ini. Sekarang aku akan menyiapkan kayu bakar. Di sini aku memanfaatkan sisa potongan bambu tadi. Bambunya aku belah dulu hingga menjadi beberapa bagian kecil. Bambu adalah salah satu bahan bakar yang cukup mudah terbakar. Tetapi kelemahannya, bambu tidak menghasilkan bara api yang tahan lama. Jadi aku akan mengumpulkan kayu bakar sebagai tambahan. Di sini ada banyak ranting kayu yang sudah mati. Aku akan mengumpulkannya. Kayu bakarnya sudah banyak. Sekarang aku akan pulang ke shelter. Sekarang kayunya aku potong-potong. Selagi kayunya kering, jadi aku membuatnya lebih banyak dari biasanya. Agar ketika hujan nanti, aku tidak perlu pusing memikirkan kayu bakar. Stok kayu bakar sudah cukup banyak. Ini sudah cukup untuk beberapa hari ke depan. Sekarang aku akan membuat meja kecil dari batu. Seperti ini. Meja batunya sudah jadi dan hari sudah mulai sore. Sekarang aku akan mencari bahan makanan. Aku akan mencari bahan apa saja yang bisa aku makan. Di sini aku menemukan jamur yang cukup banyak. Ini adalah jenis jamur yang dapat dikonsumsi. Bentuknya sangat mirip jamur tiram. Namun sebenarnya jamur ini berbeda. Salah satu perbedaannya terletak pada batang jamurnya. Jamur yang ini memiliki cincin di bagian batangnya. Cincin ini disebut sebagai anulus. Sedangkan jamur tiram memiliki batang yang cenderung polos. Namun keduanya sama-sama aman untuk dikonsumsi. Selama ini orang-orang menganggap jamur yang memiliki cincin di bagian batangnya adalah jamur yang beracun. Namun pada faktanya, tidak semua jamur yang bercincin itu beracun. Jamur ini adalah salah satu contohnya. Ini adalah jamur lot dengan nama ilmiah Lentinus sajorcaju. Jamur ini merupakan keluarga dekat jamur tiram liar, yakni keluarga Polyporaceae, dan sama-sama dari genus Lentinus. Jamur ini mengandung nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, mineral, lemak, vitamin, dan serat. Sehingga jamur ini dapat dikonsumsi dengan sangat aman. Rasanya pun tidak kalah lezat dari jamur tiram pada umumnya. Jadi kesimpulannya adalah jamur ini tidak beracun dan sangat aman untuk dikonsumsi. Sekarang aku akan memetik jamurnya. Di sini aku menggunakan daun lebar untuk mengemas jamurnya. Sekarang aku lanjut mencari bahan makanan yang lain. Cuaca sore ini terlihat sangat baik. Sepertinya malam ini tidak ada hujan. Di sini aku menemukan tumbuhan cantik. Ini adalah tumbuhan begonia dengan nama ilmiah Begonia grandis dari genus Begonia. Warga lokal menyebutnya hariang atau hariang anting gadis karena bentuk bunganya yang menyerupai anting wanita. Daunnya berbentuk hati tidak sempurna. Batangnya berbulu halus dan sangat suka tumbuh dan menempel di dinding batu gamping yang berlumut. Begonia jenis ini hanya bisa tumbuh di hutan hujan yang kondisinya cenderung lembab. Tumbuhan ini tidak beracun dan dapat dikonsumsi sebagai bahan makanan. Bisa dimakan dalam keadaan mentah maupun dimasak dulu. Rasanya sedikit asam dengan kandungan air yang cukup tinggi. Aku akan mengambilnya untuk bahan makanan tambahan. Sekarang aku akan pulang ke shelter. Bahan ini tidak akan cukup membuatku kenyang. Jadi aku akan lanjut mencari bahan yang lain yang mengandung karbohidrat. Di sini aku menemukan pohon sarai. Tumbuhan ini adalah salah satu tumbuhan palem yang aku jadikan sebagai bahan makanan pokok selama aku di hutan. Karena kandungan karbonya yang cukup tinggi. Aku akan mengambilnya. Di sini aku hanya butuh 1 batang saja. Ini sudah cukup.
Pertama, aku akan mengerjakan jamurnya terlebih dahulu. Batang jamurnya aku potong-potong dulu seperti ini. Kemudian jamurnya aku sobek-sobek. Tujuannya agar mudah ketika dibersihkan dan nantinya gampang dikunyah. Selanjutnya aku kerjakan daun haryangnya. Caranya mudah, cukup memetik daunnya yang masih muda. Bukan hanya daunnya, tetapi batang dari tumbuhan ini juga bisa dimakan. Nah, seperti ini jadinya. Sekarang aku lanjut mengerjakan batang sarainya. Batangnya aku kupas dulu hingga menemukan bagian paling dalam. Bagian paling dalam dari pucuk sarai disebut umbut. Semua jenis pohon pala memiliki umbut di bagian pucuknya, seperti pohon kelapa, enau, sagu, dan pucuk rotan. Nah, seperti ini jadinya. Sekarang umbut sarainya aku potong-potong hingga berukuran kecil. Setelah semua bahannya beres aku kerjakan, sekarang bahannya akan aku cuci di sungai. Bahannya harus dicuci hingga benar-benar bersih. Hari sudah sore, dan matahari sudah mulai terbenam. Itu pertanda malam akan segera tiba. Sekarang aku akan menyalakan lampu terasnya. Seperti ini, sekarang sudah terlihat lebih menarik. Lampu dengan cahaya berwarna kuning menyelinap di tengah suasana temaram, di balik kesunyian rimba yang damai. Sekarang aku akan menyiapkan apinya. Pertama, aku akan membuat serbuk kayu. Serbuk kayu ini akan aku gunakan sebagai bahan pemantik api. Setelah serbuk kayunya sudah banyak, sekarang tungkunya aku alasi dengan kayu bakar. Kemudian menumpahkan serbuk kayu ke dalam tungku. Sekarang serbuk kayunya akan aku bakar. Nah, seperti ini. Apinya sudah menyala. Sekarang kayu bakarnya aku tumpuk agar apinya semakin kuat. Sekarang saatnya memasak. Di sini aku masak dua bahan terlebih dahulu, yaitu jamur dan umbut sarai. Sedangkan daun haryangnya akan menyusul setelah bahan utamanya sudah hampir matang. Sembari menunggu makanannya matang, aku merapikan shelter. Ini adalah momen favoritku ketika di hutan. Berkegiatan ringan sembari menunggu makan malamnya siap. Sayurnya sudah mendidih. Sekarang aku tambahkan sedikit garam, biar ada rasanya, dan tidak perlu ada MSG di antara mereka, karena jamur mengandung glutamat yang kemudian menjadi penyedap alami pada masakan. Kemudian daun haryangnya aku tambahkan. Lalu aku biarkan mendidih sekitar 10 menit. Karena bahan makanannya sudah mau matang, sekarang aku akan ke sungai untuk mengambil air minum. Sayurnya sudah matang, saatnya menyiapkan makan malam. Seperti ini hasilnya. Menu ini perpaduan dari 3 bahan, yaitu umbut sarai, jamur lentinus, dan pucuk haryang. Sekarang saatnya makan malam. Rasanya manis, gurih, dan sedikit sentuhan rasa asam dari daun haryangnya. Kandungan nutrisi dari 3 bahan ini memungkinkan aku menjadi kenyang selama 12 jam ke depan.
Sekarang aku minum dulu. Di sini aku mengalami momen menyebalkan di saat aku membuat rangka atap ini untuk mengantisipasi jika ada hujan. Sialnya aku lupa menekan tombol record pada kameranya. Padahal kameranya sudah aku nyalakan. Sekarang aku akan bersiap-siap untuk tidur. Aku akan melepaskan pakaianku. Pakaiannya aku gantung di sini. Di sini aku akan tidur menggunakan sleeping bag dan daun untuk alas kaki agar SB-nya tidak kotor. Sekarang aku akan tidur. Selamat malam. Kicau burung sudah mulai ramai terdengar. Itu pertanda pagi telah tiba. Pagi ini aku bangun lebih cepat karena hari ini aku akan mencari bahan makanan. Sekarang aku bersiap-siap dulu. Setelah semuanya sudah siap, sekarang waktunya berangkat. Di sini aku menemukan jamur unik. Ini adalah jamur ekor kalkun dengan nama ilmiah Trametes versicolor dari genus Trametes. Jamur ini tidak beracun dan dapat dikonsumsi sebagai obat untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan berpotensi menjadi obat kanker. Namun sayang sekali, jamur ini tidak layak dikonsumsi sebagai bahan makanan karena teksturnya yang sangat kaku dan rasanya cenderung pahit. Sekarang aku lanjut mencari bahan makanan yang lain. Di sini aku menemukan jamur langka. Ini adalah jamur barat. Namanya jamur trucuk dengan nama ilmiah Termitomycas clypeatus dari genus Termitomycas. Jamur ini tumbuh berkelompok. Dalam satu kelompok bisa tumbuh mulai dari 10 jamur hingga 2.800 jamur. Jumlah jamur dalam satu kelompok bervariasi, tergantung tingkat kesuburan tanah di mana ia tumbuh. Jamur ini hanya bisa tumbuh di pertengahan musim hujan, yaitu di bulan Januari hingga bulan Mei. Uniknya, jamur ini butuh kerjasama yang baik dengan rayap agar bisa tumbuh menjadi jamur trucuk. Ikatan itu disebut simbiosis. Simbiosis ini bersifat mutualistik. Dimulai dari jamur yang melepaskan sporanya, kemudian spora tersebut mendarat di permukaan yang lembab dan kaya nutrisi seperti kayu. Rayap kemudian memakan kayu yang juga kaya akan nutrisi. Disinilah proses simbiosis dimulai. Rayap kemudian mengumpulkan nutrisi dari kayu, lalu membawanya ke dalam sarang mereka. Kemudian jamur membantu rayap mencerna kayu yang telah dimakannya. Lalu rayap mengubah kotorannya menjadi sarang. Secara tidak langsung, rayap telah membudidayakan jamur. Hubungan simbiosis antara jamur dan rayap sangat erat, karena rayap tidak dapat mencerna kayu tanpa bantuan jamur. Dan jamur membutuhkan rayap untuk dapat tumbuh dan berkembang. Kedua belah pihak saling menguntungkan. Ketika musim hujan tiba, air jatuh ke permukaan tanah dan membasahi sarang rayap. Jamur yang telah melewati proses simbiosis dengan rayap tersentuh air hujan dan tumbuh menjadi jamur. Sejauh ini, belum ada teknologi buatan manusia yang bisa membudidayakan jamur trucuk. Oleh karena itu, jamur ini tergolong jamur langka. Rasanya yang super umami
menjadikan jamur ini sebagai jamur terenak di dunia, versi Paman Bara. Seluruh bagian dari jamur ini dapat dikonsumsi, mulai dari volvanya hingga bagian tudungnya. Jamur ini hanya bisa bertahan selama 15 jam. Setelah itu, ia akan membusuk dengan sendirinya. Sekarang aku akan mengambilnya. Jamurnya aku tepuk dulu agar sporanya jatuh dan bisa tumbuh kembali di musim hujan selanjutnya. Di sini aku dapat lumayan banyak. Lalu jamurnya aku kemas menggunakan sarung nesting. Sekarang aku akan pulang ke shelter untuk mengolah jamurnya. Di sini aku mengambil nesting, kemudian lanjut ke sungai untuk mencuci jamurnya. Jamurnya aku cuci dulu hingga bersih. Setelah jamurnya bersih, kemudian jamurnya aku potong-potong hingga berukuran kecil. Jamurnya sudah bersih, sekarang waktunya memasak. Pertama, aku menyalakan api terlebih dahulu. Kemudian apinya aku tumpuk kayu bakar. Nah, apinya sudah kuat. Sekarang jamurnya aku masak. Memasak jamur terucuk tidak perlu waktu lama, karena teksturnya yang gampang lunak. Sembari menunggu jamurnya matang, aku menyiapkan kayu bakar untuk persiapan memasak nanti malam. Nah, jamurnya sudah mendidih. Sekarang aku tambahkan sedikit garam, biar ada rasanya. Lalu aku biarkan mendidih selama 5 menit. Nah, jamurnya sudah matang. Sekarang saatnya menyiapkan sarapan. Seperti ini hasilnya. Menu jamur terucuk. Menu ini tidak akan bisa kau temukan di restoran manapun. Sekarang saatnya sarapan. Rasa umaminya sangat kuat. Teksturnya kenyal dan sedikit rasa manis. Aku sengaja tidak menambahkan bahan lain ke dalam menu ini, karena hal itu bisa merusak cita rasa asli dari jamur terucuknya. Lihat, teksturnya sangat kenyal. Aku lanjut sarapan. Sarapan sudah selesai, sekarang aku minum dulu. Kemudian bersantai sejenak. Setelah bersantai sejenak, sekarang aku akan bersiap-siap untuk memulai agenda inti hari ini, yaitu mencari bahan untuk membuat tepung karbo. Di sini aku menggunakan kapak untuk mengolah tepung. Sekarang saatnya berangkat. Aku akan mencari pohon aren untuk aku olah menjadi tepung. Di sini ada banyak pohon aren. Ini adalah tumbuhan serbaguna. Semua bagian dari tumbuhan ini sangat berguna untuk manusia, mulai dari akar hingga ke ujung daunnya. Pohon aren atau juga dikenal sebagai pohon enau memiliki nama ilmiah Arenga pinnata dan merupakan bagian dari 2.500 spesies tumbuhan palem yang ada di dunia, seperti pohon kelapa, pinang, sawit, kurma, dan masih banyak lagi tumbuhan palem yang juga termasuk dalam keluarga Aresaceae. Pohon aren bisa tumbuh hingga ketinggian 25 meter. Batangnya tegak lurus dan dilapisi serabut hitam yang mirip rambut. Serabut ini disebut ijuk. Tumbuhan satu ini dijuluki sebagai tumbuhan serbaguna. Daunnya bisa digunakan untuk membuat atap, sedangkan lidi dari daunnya biasa digunakan untuk membuat sapu lidi. Serabut yang menyerupai rambut ini adalah bahan baku untuk membuat sapu ijuk. Tandan buahnya bisa mengeluarkan cairan yang disebut air nira. Air nira bisa diolah menjadi beberapa produk, seperti gula aren yang kaya akan manfaat.
atau minuman manis yang banyak dijumpai di kawasan Taman Nasional Buluk Saraung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, tepatnya di Hutan Karaengta, Jalan Poros, Maros Bone. Jika hendak melintas di jalan ini, kamu bisa mampir sejenak sembari menikmati tuak manis. Rasanya sangat segar dan tidak mengandung alkohol, jadi aman untuk diminum. Jika air nira difermentasi, maka akan berubah menjadi minuman berenergi. Warga Sulawesi menyebutnya ballo inru atau tuak. Buah dari pohon aren adalah bahan utama untuk membuat biji kolang-kaling. Akar dari pohon aren bisa menjadi ramuan tradisional untuk mengobati penyakit kencing batu. Bagian dalam dari pucuknya memiliki umbut yang kaya akan kandungan nutrisi. Bagian dalam dari batangnya bisa diolah menjadi tepung, sama seperti pohon sagu. Karena di sini aku butuh bagian batangnya untuk membuat tepung, jadi aku akan mencari pohon aren yang sudah tidak produktif lagi. Aku melihat di atas sana ada satu pohon yang sudah tua. Aku akan segera ke atas untuk mengambilnya. Ini dia pohonnya. Pertama, aku akan membersihkan dulu serabutnya. Kemudian batangnya aku potong menggunakan kapak. Setelah batangnya roboh, kemudian batangnya aku potong-potong lagi hingga menjadi beberapa bagian. Sekarang batangnya akan aku jatuhkan dari tebing. Di sini hujan tiba-tiba turun. Aku akan mengerjakannya di sini. Sekarang aku akan mengambil umbutnya. Pertama, bagian luarnya akan aku kupas dulu hingga menemukan bagian paling dalam. Nah, seperti ini hasilnya. Umbutnya lumayan besar. Umbut ini akan aku jadikan menu makan malam. Sekarang aku akan membelah batangnya. Batang arennya aku kapak dulu hingga retak. Kemudian aku gunakan pasak dari kayu untuk membelahnya menjadi dua bagian. Nah, seperti ini. Lihat, yang ini mengandung tepung, tapi harus diolah dulu. Setelah batangnya sudah terbelah, sekarang aku akan memikulnya ke shelter untuk melewati proses selanjutnya. Aku juga mengambil daun aren untuk aku jadikan sebagai atap tambahan pada shelternya. Langit terlihat mendung, sepertinya badai akan segera tiba. Sekarang atapnya aku pasang dulu agar shelternya lebih siap untuk menghadapi badai yang akan datang. Nah, seperti ini. Umbut arennya aku amankan dulu ke dalam shelter. Sekarang aku akan membuat tempat pengolahan tepung. 4 kayu kecil akan aku tancapkan terlebih dahulu. Hujan telah tiba, tapi aku akan tetap melanjutkan kegiatan. Di sini aku akan membuat semacam kolam kecil untuk menampung tepungnya. Kayu kecil aku ikat hingga kuat. Ini akan berfungsi sebagai rangka dinding kolam. Sekarang aku tambahkan ranting di bagian pinggirnya. Di sini aku menggunakan flysheet untuk membuat kolam.
Nah, kolamnya sudah jadi. Kemudian aku membuat alas untuk mengerjakan tepungnya. Sekarang aku akan membuat alat pangkur tepung. Kayu bercabang seukuran betis aku potong menggunakan mini gergaji. Nah, seperti ini. Sekarang saatnya mengolah tepung. Batang arennya aku pangkur hingga seratnya menjadi halus. Di sini aku menggunakan kayu berukuran panjang sebagai alu untuk menghaluskan seratnya. Serat halusnya sudah banyak, walaupun sebenarnya ini masih kurang halus, tetapi ini sudah bisa diperas. Sekarang aku akan membuat alat penyaring ampasnya. Karena di sini aku tidak punya alat penyaring, jadi aku akan menggunakan bandana ini sebagai alat penyaring. Bandana ini akan aku sobek hingga menjadi lebar. Kemudian keempat sudutnya aku ikat tepat di atas kolam. Nah, seperti ini. Selanjutnya aku akan membuat tempat memerasnya. Kayu kecil aku tancapkan hingga membentuk silang, lalu aku ikat. Kemudian rangka selanjutnya aku kerjakan dengan cara yang sama. Sekarang tempat memerasnya aku pasang. Nah, seperti ini. Di sini aku menggunakan pelepah dari pohon aren. Hujan semakin deras, tapi aku akan tetap melanjutkan kegiatan. Seratnya kemudian aku peras di atas pelepah, lalu air perasannya melewati penyaring, kemudian mengalir ke dalam kolam. Ampasnya aku sisihkan. Ini akan menjadi pupuk organik untuk tanah. Proses memeras serat sudah selesai. Tepungnya akan mengendap di dalam kolam. Kemudian aku akan mendiamkannya selama 1 malam. Aku akan memanennya besok pagi. Kemudian aku membereskan tempat pengolahan. Sekarang aku akan melepaskan pakaianku agar terhindar dari gejala hipotermia. Karena hari sudah malam, jadi aku akan menyalakan lampu. Sekarang aku akan mengganti pakaianku. Nah, seperti ini. Sekarang sudah terasa lebih hangat. Hari sudah malam. Sekarang saatnya menyiapkan makan malam. Pertama, aku akan menyalakan api terlebih dahulu. Setelah apinya menyala, sekarang aku akan mengolah umbut arennya. Umbutnya aku kupas dulu hingga menemukan bagian yang paling muda. Nah, seperti ini. Sekarang umbutnya aku potong-potong hingga berukuran kecil. Sekarang waktunya memasak. Memasak umbut tidak perlu waktu lama. Cukup membiarkannya mendidih selama 15 menit. Nah, umbutnya sudah matang. Di sini aku tidak menggunakan garam karena umbutnya sudah ada rasa manis. Sekarang saatnya makan malam. Air rebusannya aku pisah untuk aku jadikan sebagai teh sekaligus air minum. Selain bikin tubuh terasa hangat, air rebusan dari umbut aren juga sangat ampuh menguatkan imun tubuh. Nah, seperti ini jadinya. Teksturnya sangat empuk. Rasanya antara perpaduan singkong rebus dan keladi. Dan kandungan karbohidratnya yang sangat tinggi, sehingga menu ini sangat mengenyangkan. Sekarang aku akan menikmati makan malamku.
Makan malam telah selesai. Sekarang aku akan bersiap-siap untuk tidur. Pagi telah tiba. Sekarang saatnya bersiap-siap. Karena hari ini aku akan melanjutkan perjalanan. Hal pertama yang akan aku lakukan yaitu mengecek hasil tepungnya. Wah, sepertinya sudah siap untuk dipanen. Aku bersiap-siap dulu. Sekarang aku akan memanen tepungnya. Pertama, air kolamnya akan aku kuras dulu. Lihat, tepungnya sudah kelihatan. Nah, seperti ini hasilnya. Hasilnya sangat bagus. Sekarang aku akan memindahkannya ke dalam nesting. Seperti ini hasilnya. Kemudian tepungnya aku jemur dulu. Sembari menunggu kadar air tepungnya berkurang, sekarang aku akan mulai mengemas peralatan. Karena pagi ini aku akan meninggalkan tempat ini. Semua peralatan akan aku packing. Tepungnya sudah siap. Aku akan mengolah tepung ini di shelter selanjutnya. Sekarang aku akan mengemasnya. Setelah semuanya sudah siap, sekarang aku akan melanjutkan perjalanan. Aku akan menuju ke hulu sungai untuk mencari habitat ayam hutan. Di sini aku mau bilang terima kasih banyak untuk setiap jari yang telah sudi menekan tombol subscribe pada channel ini. Terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga keberuntungan selalu berpihak padamu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Paman Bara, pamit undur diri. Salam lestari.